Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, puja bersyukur kita ucapkan kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat sehat, dan masih banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kita mohon kepada Allah agar dengan nikmat-nikmat ini Allah jadikan kita dalam golongan hamba-hamba Allah yang pada bersyukur atas nikmatnya. Kemudian salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan diutusnya beliau syariat Islam sempurna, dan kita mohon kepada Allah agar Allah mudahkan kita dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah yang banyak. Dan kita mohon kepada Allah, Allah mudahkan kita mengikuti sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, dan kita mohon agar kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita masuk pada surat Al-Muzammil. Pada pembukaan tafsir disebutkan qala al-Hafiz Abu Bakar Ahmad bin Amr bin Abdul Khaliq Al-Bazzar haddatsana Muhammad bin Musa Al-Qattan Al-Wasiti haddatsana Ma'la ibn Abdul Rahman haddatsana Syarif an Abdullah bin Muhammad bin Uqayl bin Jabir. Dia berkata, ijtama'at Quraisyun, orang-orang Quraisy mereka telah berkumpul fi darin nadwa, di satu tempat darin nadwa. Faqalu, mereka berkata, sammu hadzal rajul isman yasuddun nas anhu. Coba berikan nama kepada laki-laki ini, itu kepada Nabi Muhammad, kepada Muhammad. Orang Quraisy mengatakan, berikan nama untuk Muhammad ini yang bisa menghalangi manusia dari Muhammad. Sebelumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal dengan nama Al-Amin, yang bisa dipercaya. Nabi Muhammad ini sebelum menjadi nabi 40 tahun, mulai beliau lahir, bahkan sebelum beliau lahir, tanda-tanda kenabian sudah Allah tunjukkan. Bahkan Nabi Isa alaihissalam juga mengatakan dalam Al-Quran, wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa pun mengatakan, dan akan datang, dan aku sebagai pemberi kabar baik, akan datangnya seorang rasul setelahku bernama Ahmad. Yang dimaksud adalah
dengan sebutan ini. Ada yang ngaku-ngaku Mirza Ghulam Ahmad menjadi nabi terakhir, ya, dan seterusnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa dikatakan dalam masa pertumbuhan beliau tidak ada cacat. Berkumpul dengan seusianya, kata Halimatus Sa'diyah, perkembangan Muhammad kecil ini 1 hari sama dengan pertumbuhan anak normal 1 bulan. Kecerdasannya, kemudian daya tangkapnya, sehingga Nabi Muhammad usia 10 tahun sudah mencari pekerjaan. Tidak mau ikut dongkreng pada pamannya yang kebetulan punya anak 10, dan dalam kondisi Abu Thalib waktu itu tidak kaya, dan Nabi sudah minta kepada Abu Thalib, carikan saya pekerjaan. Artinya masyarakat muslimin, semua sifat Nabi dipercaya, bisa dikasih tanggung jawab, diamanati, jujur, terhormat, mulia, dan seterusnya. Begitu mulai turun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, ayat pertama turun, wahyu pertama turun, mulai Nabi ini dikatakan, nah ini orang Quraisy mengatakan, berikan dia nama supaya nama ini bisa menghalangi manusia mengikuti langkah Muhammad. Ada mereka yang mengatakan, faqalu kahin, sudah kasih aja dia julukan tukang tenun, dukun, dan seterusnya. Sebagian mengatakan laisa bikahin, tapi dia bukan tukang tenun. Di antara kaum Quraisy sendiri begitu. Qalu majnun, sudah kasih aja dia ini julukan orang gila. Sebagian mereka dari bangsa Quraisy mengatakan laisa bimajnun, dia bukan orang gila. Ini sesama mereka. Qalu sahir, kalau gitu bilang aja penyihir. Kata sebagian mereka mengatakan laisa bisahir, Muhammad ini bukan penyihir. Di antara bentuk mereka mengatakan Nabi Muhammad ini penyihir, kita pernah menyampaikan ada ahli syair, penyair top, karena memang syair pada waktu itu dijual belikan. Di pasar ada namanya Suq Ukal, pasar Ukal itu di sana tempat jual beli syair. Dan yang menang pada pekan ini, syairnya akan digantung di pintu Ka'bah sebagai penghormatan. Luar biasa. Ada penyair yang top, kemudian ada orang pemuka Quraisy mengatakan, kalau kau bisa mengalahkan Muhammad dalam bersyair, kamu akan memberi hadiah luar biasa. Hanya Muhammad yang tidak bisa baca, nah kan ummi, itu awal. Akhirnya oke, siap, diletakkan di satu tempat, dia dengan yakin, pede, Muhammad akan kalah dan dia akan mendapatkan hadiah. Begitu masuk, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, coba sampaikan bagaimana syair-syairnya. Ditunjukkan syairnya keluar, banyak syair yang dikeluarkan. Nabi Muhammad hanya membacakan beberapa ayat Quran. Karena dia penyair, dia tahu ini bukan ucapan Muhammad ini. Dan ini bukan ucapan manusia. Manusia tidak bisa bersyair seperti ini. Keluar dalam keadaan tertunduk, malu di hadapan kaumnya, tanya bagaimana. Yang diucapkan Muhammad bukan ucapan Muhammad. Maka juga hikmahnya apa? Diutus Nabi yang terakhir, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang telah mengutus kepada bangsa yang tidak bisa baca tulis seorang rasul dari golongan mereka juga yang tidak bisa baca tulis. Setelah itu apa? Yatlu alaihim ayat. Setelah itu baru membacakan ayat-ayat Allah.
Dengan begini orang mengatakan apa? Oh iya, Muhammad memang pintar. Kan tidak. Tidak. Di antara cucu dari Abdul Muttalib yang paling lemah dalam syairnya itu adalah Nabi Muhammad. Sehingga ketika Nabi bersyair itu ada yang mengatakan bukan begitu Muhammad, sebetulnya seperti ini. Kalau itu syairnya Nabi, tapi yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Quran. Al-Quran itu memang menantang para penyair. Nah, begitu keluar dari tempat itu penyair ini dalam keadaan sudah tidak pede lagi, malu. Apa kata orang-orang Quraisy? Saya bilang apa? Muhammad itu penyihir. Coba masuk ke ruangan tadi kan gagal. Keluar, ayo. Ini Muhammad ini penyihir. Tapi sebagian Quraisy mengatakan dia bukan penyihir. Fatafarraqal musyrikuna ala dzalik. Kemudian orang-orang musyrikin Quraisy mereka bercerai-berai karena urusan ini. Fabalagha dzalika an-nabiyya, maka berita ini sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatazammal fi thiyabihi wa tadassar. Maka kemudian setelah mendengar berita ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tazammal menutup badannya dengan selimut karena mendengar pertikaian di antara kaum musyrikin Quraisy tentang perihal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahu Jibril alaihi salam. Maka setelah itu Jibril alaihi salam datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Faqala, kemudian malaikat Jibril membacakan firman Allah, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Dan seterusnya. Ya'muru ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah memerintahkan kepada Rasulnya, utusannya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an yatruka tazammul, supaya meninggalkan selimutnya tadi, supaya bangun malam. Bangun malam di malam hari, wa yanfaq ilal qiyam li rabbih azza wa jalla, dan kemudian bangun berdiri untuk melakukan salat di malam hari. Firman Allah yang lain, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Punggung mereka menjauh daripada tempat tidur mereka untuk bangun salat malam. Yad'una rabbahum, terus menerus mereka berdoa kepada Tuhan mereka dalam keadaan khaufan, takut, wa tama'an, dan penuh harap kepada Allah, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan sebagian dari apa yang kami rezekikan kepada mereka. Dan ma'asyiral muslimin, wa kadzalika kana sallallahu alaihi wasallam mumtathilan ma amarahu Allah ta'ala bihi min qiyamil lail, wa qad kana wajiban alaihi wahdah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam demikianlah beliau melakukan apa yang Allah perintahkan kepada beliau untuk bangun malam, salat malam, wa qad kana wajiban alaihi wahda, dan salat malam ini menjadi perkara yang wajib khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk banyak tidak wajib. Wajib untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan dari malam, dari sebagian malam, bangunlah Muhammad untuk mengerjakan salat, dikatakan tahajud, sebagai tambahan untukmu. Semoga Allah mengangkatmu di derajat yang tinggi. Maqaman mahmud. Kita doa setelah apa? Azan, wa ba'athul maqamal mahmud, atau wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adda. Apa dimaksud maqam mahmud? Maqam mahmud ini adalah tempat yang terpuji, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap berjalan dan sampai pada arsy Allah Subhanahu wa taala atau kursi, ketika sampai pada arsy kemudian melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, maka di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud dan memuji Allah dengan pujian yang panjang. Dengan pujian yang panjang, dengan pujian yang Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah sekian lama Allah katakan kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak." Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Bangun. Minta apapun, engkau akan dikabulkan permintaanmu. Kemudian apa lagi? Minta kamu syafaat, engkau akan diberikan izin untuk memberikan syafaat. Ini al-maqam al-mahmud. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sudah kita sampaikan, barang siapa setelah azan berdoa dan minta kepada Allah untukku al-wasilah, apa kata Nabi? Halat lahu syafaati. Dia akan mendapatkan syafaat. Syaratnya untuk mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tidak minta syafaat kepada selain Nabi. Minta syafaatnya kapan? Bukan di dunia. Syafaat itu di akhirat. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi, wa huna bayyana lahu miqdar ma yaqul, berapa lama untuk bangun malamnya. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Jadi bangun malamnya itu berapa lama? Tidurnya 2/3, sepertiganya sholat. Atau Allah katakan nisfahu, 1/2-nya. Amin kusminhu qalilan, atau kurangi dan sedikit darinya. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila, atau tambahkan dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Baca Al-Quran dengan tartil itu tidak tergesa-gesa dalam membacanya, dan tartil itu membacanya adalah yang dicontohkan oleh Nabi. Maqala kanat maddan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Anas annahu su'ila an qira'ati Rasulillah, beliau ditanya tentang bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala kanat maddan thumma qara'a bismillahirrahmanirrahim, membacanya bismillah, matnya dipanjangkan 2, ar-rahman 2, ar-rahim itu dipanjangkan. Maka ini perlu mempelajari
tajwidnya. Faqala kana yaqra' qira'atahu ayah. Di antara tartil Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat itu satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Jadi baca itu panjangnya satu ketukan. Kalau alhamdulillah rabbil alamin sama bacanya. Jadi kalau baca alhamdulillahi rabbil alamin sama. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dah bagi lagu kalau baginya pas enak. Ayo. Dah bagi lagu, apalagi kalau lagunya enak lebih enak lagi. Tanpa lagu, yang penting membaginya pas. Alhamdulillah, alif lam ketemu ha hukumnya izhar qamariyah, alif lamnya harus jelas. Alham ha, bukan alkamdu, ini ha. Alhamdulillahi rabbil bukan alamin, alamin. Ar-Rahha, bukan Ar-Rahmanir Rahim. Ini ha bukan kha. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki dua harakat. Maliki yaumiddin. Iya tekan. Iya ada tasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas ini ada perbedaan bacaan antara huruf shad ini. Ada yang mengatakan shad ini mono, shad ya. Ada yang mengatakan tidak ada urusan antara monong dengan menyuarakan huruf shad. Ihdinas siratal mustaqim. Sampai ada monongnya dibatasi gini. Pas hidung, tidak boleh sampai nyentuh tangan. Tidak boleh. Dulu kita belajarnya monong, kok sekarang tidak boleh monong. Ya. Siratal, ini terkadang yang sering kali kita salah itu ihdinas siratal mustaqim. Pas roknya dua harakat. Siratal, itu biasanya di situ. Sirat beda dengan yang pertama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal salam. Dia ada adil baginya. Harus adil. Siratal dua harakat. Siratal ladzina an hamzah nun sukun ketemu ain punya jelas. An. Tidak boleh ane, tidak boleh mantul. An. Am. Tak. Siratal ladzina an'amta. Terkadang amta alaihim. Alaihimnya pakai ain. An'amtanya ainnya ganti hamzah. Atau terlalu fasih an, padahal hamzah dulu. Hamzah ketemu nun an, kemudian ain am ta alaihim. Ya. Ghairil gha.
Ghairil maghdubi, dunya 2 harakat. Jangan ghairil maghdubi alaihim. Berapa harakat itu? Ya, kalau diingatkan gini baru kita semua yo. Kalau enggak lupa. Ya. Pokoknya enak, padahal panjang pendeknya ada sama semua. Siratal ladzina, yang belakangnya 2 harakat, ini berapa harakat? Ya, berubah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan waladdallin. Lam itu tidak mendengung. Ya, tidak mendengung. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ditekan. Kenapa kok Fatihah? Yang baca Fatihahnya tidak benar, sholatnya bisa rusak. Ya, kalau yang lain kan sunnah. Rakaat setelah waladdallin amin, kemudian baca Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Allahu Akbar. Boleh. Maqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca yang ringan. Boleh saja. Maka Fatihahnya yang perlu diperhatikan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa qala al-Imam Ahmad. Imam Ahmad menyampaikan kepada kami Abdurrahman dari Sufyan, dari Asim, dari Zar, dari Abdullah bin Amr, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, yuqalu liqari'il Qur'an, akan dikatakan kepada pembaca Al-Qur'an, iqra, bacalah, warqa warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Artinya bacalah Al-Qur'an, bacalah dengan tartil sebagaimana kamu dulu di dunia membaca Qur'annya dengan tartil, dan tingkatan derajatmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu terus sampai akhir ayat yang kamu baca. Nah, kalau bacanya jarang, ya tingkatannya dikit. Ya, tingkatan kita, derajat kita nanti tinggi tidaknya sampai akhir ayat yang kita baca. Satu hari berapa banyak ayat yang kita baca? Berapa? Satu hari berapa jam baca Quran? 20 menit. 5 menit. 1 ruku. Hah? 5 menit. Setengah jam, baca setengah jam. Tidak bisa baca lagu, tidak apa-apa. Baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ya, jadi baca begitu. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan tsaqila. Enak bacanya begitu aja. Kalau apa terlalu berat, inna nashi'atal laili hiya ashaddu waqa'an wa aqwamu qila, atau inna nashi'atal laili hiya ashaddu waqa'an wa aqwamu qila. Jadi baca kayak Iqra lagi, apa-apa. Kalau udah begitu bacanya udah kuat, nafasnya panjang, pelan-pelan begitu. Bacanya jangan di dalam hati, bacanya di
namanya membaca Iqra. Bersuara ya. Bacanya bersuara. Kenapa harus bersuara? Satu, manfaatnya yang mendengar bacaan kita ini menjadi saksi. Apa saja? Tempat kita duduk, kita baca Al-Quran, karpetnya jadi saksi. Ya, minimal itu kita dapat. Terus apa lagi? Temboknya jadi saksi. Semuanya menjadi saksi. Iya. Nah kalau kita baca pelan, saksinya Allah itu duduk, membaca dan dengar suaranya. Satu. Yang kedua, dengan membaca Al-Quran bersuara, manfaat yang kedua adalah seluruh anggota tubuh kita itu mendapatkan bacaan Al-Quran. Semacam apa? Bahasa sekarang ini relaksasi atau diruqyah badan kita, sehingga sumbatan-sumbatan yang ada pada tubuh kita ini mengalir. Telinga kita yang mungkin di pasar dengar suara-suara musik, dangdut, atau mendengar suara zikir-zikir kebun binatang, ya. Ya kan di pasar ya. Dan kita di rumah baca keras, ini untuk apa? Menangkalnya. Misu-misu di pasar. Baca Quran, ini diobati telinganya. Matanya juga mungkin di luar banyak maksiat, di rumah pun bermaksiat, ada HP, isinya HP-nya Quran atau kajian. Kita baca buka HP itu 1 jam berapa jam, 1 hari berapa jam? 12 jam. Anggap 4 jam. Iya, 4 jam ya. Bener 4 jam buka HP. Kemudian dalam 4 jam yang kita buka apa? Politik. Terus apa lagi? Berita. Kajian 15 menit. Bosan dia. Dengarkan kajian di handphone itu 15 menit rasanya 1 jam. Betul ya? Saya perjalanan di Jombang, saya nyalakan khutbah, kajian masalah takdir, masalah ini. Saya nyalakan 31 menit sampai tepat 31 menit. Selesai hatam 1 kajian.